Saat ini kita berada di Tasikmalaya. Kita berkunjung lagi Tanah Sunda. Petani muda yang mungkin nanti akan jadi calon-calon mentor. Di era modern, tapi beliau masih mau jadi petani. Kalau kepanasan duduk di sini bisa. Oh, panas tinggal duduk sini aja dah. Iya. Oke ya Mas. Jadi kalau bertani itu enaknya, itu waktunya nggak terikat. Hari ini kita berkunjung ke lahan cabai milik Mas Ridwan, seorang petani muda yang sangat menginspirasi. Berawal tanpa buku panduan atau pendidikan khusus, ia belajar hanya dengan menyimak berbagai konten dari kami dan terus mempraktekannya di lapangan. Saat ini kita berada di Mandala Huri, Mandala Mekar, Tasikmalaya. Jadi ekspedisi kali ini kita berkunjung lagi ke Tanah Sunda. Ini di sini ada petani muda yang mungkin nanti akan jadi calon-calon mentor, ya kan? Jadi Amin. calon mentor di lingkungan sini, Mas. Mas Ridwan ini baru pertama kali tanam. Dan di lingkungannya itu ada yang nanam, tapi tidak ada yang sesuai SOP seperti ini, itu nggak ada. Yang pakai bedengan terus bentuknya dibikin seperti ini, cara nalinya sampai dengan perawatan itu hampir dibilang nggak ada di sini, Mas. Iya. Rata-rata masih dengan cara konvensional, karena mereka mindsetnya itu kalau nanam cabai itu bilangnya kalau nggak ulet, nggak punya ilmunya, nggak bakal berhasil. Nah, ini bisa dibuktikan petani muda yang mungkin pertama kali nanam tapi langsung belajar. Iya. Kan? Belajarnya dari mana itu, Mas? Dari sosial media, modal nyontek, metodenya Mas Udi. Salam buat Kang Dede. Nih perawat. Berangkat dari sosial media. Nah, ini yang unik kali ini tuh beliau ini baru pertama kali ketemu dengan saya dan baru kenal ya, Mas. Iya. Ini kita baru kenal. Tapi ya, ternyata beliau itu sudah sering ngintip metode dari Pak Sudi. Ini hasilnya nyuntik, Mas. Iya. Jadi tanaman sebagus ini itu tanpa komunikasi, bahkan tanpa ada panduan yang Iya. cuma ternyata dari nyuntik di video saja. Jadi kan buat contoh mungkin lingkungan juga ya. Kalau ada pekarangan kosong, kalau nggak kita manfaatin, kayaknya sayang. Iya. Bahkan jarak tanamnya itu, jauh banget ya, Mas. Kalau kepanasan duduk di sini bisa. Oh, panas tinggal duduk sini aja dah. Iya. Oke ya, Mas. Wah, enak banget. Jadi sebenarnya kesimpulannya seperti ini. Mas Ridwan itu awal kenal cabai cuma berangkat dari video ya. Iya. Dari TikTok. Dari video pendek, sering nonton, scroll, nah lewat nih. Kan saya nggak pernah tani apa-apa, nggak pernah nanam padi apa-apa. Cuma lihat-lihat, katanya metode Mas Udin. Aku lihat, oh ternyata simple ya kayak gitu. Oh gitu ya. Meskipun belum tahu itu fungsinya buat apa. Iya, Iya. tapi simpel ya. Iya, cuma dicoba. Meskipun perawatannya belum bisa konsisten ya. Iya. Kadang 2 minggu sekali nyepraynya tuh. 2 minggu sekali penyemprotan, bayangin loh. Ini tanaman kemarin curah hujannya tinggi mungkin ya, Mas? Iya, tuh Ini yang petikan ke-20 berapa tadi? 22. Yang petikan ke-22 itu mungkin pas curah hujan tinggi-tingginya ya. Iya. Tapi masih bisa bertahan. Pokoknya yang sana tuh dari awal tuh kan itu nanam awal November. Itu kan hujan terus sampai Berarti sekarang. November ya. Tani itu enaknya itu waktunya nggak terikat. Misal nih ya kan, bangunnya kesiangan ya nggak apa-apa, ya kan? Iya. Nggak apa-apa. Tapi itu pengaruh dengan hasilnya, Mas, ya kan? Bangun cuma ngopi keliling lahan. Oh gitu ya. Dengerin musik sambil keliling lahan. Udah. Oh ya, kalau cerita belajarnya dari internet, kok bisa sampai memilih video dari kita gitu loh, Mas? Karena metode Mas Udin tuh simple. Terus kalau dibikin buat masuk akal tuh buat logika masuk, karena
yang dikejar tuh pondasi bawah dulu, baru ke atas. Makanya dikasih 5 juta buat nanam 1000 pohon, berani. Berani ya Mas? Iya berani nyampe panen sampai selesai. Nyampe selesai 5 juta per 1000 pohon, sangat berani katanya. Berani. Berani. Karena kehitung. Hitung semua ya? Iya. Tapi kalau untuk obat-obatan sama pupuk Mas, kira-kira ada nggak 5 juta? Nggak ada. Sekitar berapa kan Nggak ada. bayangan? Saya belanja pupuk buat tumbuhan itu sama obat-obatan itu cuma 2, terus yang pertama itu 2 juta juga. Berarti 4 juta total. Iya. Masih sisa semua? Masih ada. Masih ada semuanya. Dari pertama belanja 2 juta, yang kedua belanja lagi pupuk sama obatnya 2 juta. Itu 4 juta untuk 2017. Pondasi itu perannya seperti itu. Jadi kalau pondasinya benar, secara otomatis kondisi tanaman nanti akan sehat. Kalau sehat, ya pasti menekan biaya untuk perawatannya. Bunganya jadi irit, ya kan? Karena nggak ada kasus kematian. Pakai juga cuma berapa pohon, Iya. ya kan? Itu ada langsung terkendali nggak? Sudah terkendali. Terus rawat buah juga langsung aman ya? Iya. Aman. Oke lah, berarti ini kalau cerita modal kita hitungnya di obat-obatan aja ya Mas. Obat-obatan sama pupuk itu habisnya sekitar 4 juta. Kalau potensi hasilnya Mas, nih biar apa orang yang pengen nanam juga nggak takut nih, ya kan? Kalau hasilnya untuk yang panen kan yang baru satu lokasi itu, yang 900 pohon, Iya. itu udah dapat berapa itu Mas? Kira-kira 40-an lebih lah 40 apa itu? juta. 40 juta? Iya lebih. Hampir 50. Hampir 50 juta dari 900 pohon yang tanaman pertama itu petikan ke-22 sudah dapat 50 juta dengan modal 4 juta. Nah nanti ini jadi bahan motivasi yang lain Mas. Jadi kalau yang pengen nanam itu jadi nggak takut, modalnya segitu, hasilnya segitu. Kalau mungkin cita-citanya petani Gensi itu apa saya nggak tahu. Apa itu Mas? Ngejar. Ya mindsetnya tuh bisnis pertanian. Bisnis pertanian. Iya dari skala gini mungkin pengen naik ke atas lagi. Makin luas ya. Bukan cuma luas lahannya tapi kita dari petani pengen jadi apa ke atas. Oh gitu ya. Yes. Pokoknya impiannya itu nggak cuma jadi petani terus Iya, nggak ya. Iya. Sekarang jadi petani, nggak tahu besok misalkan punya truk jadi juragan ekspedisi ya kan. Jadi juragan ekspedisi ya kan, nanti jadi apa itu impian petani itu sebenarnya. Iya. Arahnya harusnya ke sana. Pokoknya kalau setiap kali ada masalah, ada kendala itu ditanyakan aja. Terus pokoknya kita welcome untuk para petani. Pengen main ke Temanggung, ada homestay Mas. Ya, boleh, siap. Cari cewek Jawa di sana Mas, anak petani nanti. Mungkin itu bincang-bincang kali ini dengan Mas Ridwan. Ini bisa jadi salah satu mentor di wilayah sini dan juga petani muda Gensi. Petani muda Gensi. Ya intinya nggak usah malu ya Mas jadi petani ya. Iya. Jangan malu jadi petani, bahkan yang Gensi aja yang harusnya sekarang itu di era digital, di era modern ya, di era modern, tapi beliau masih mau jadi petani. Karena bagi beliau bertani itu asik, bangun tidur ngopi dengerin musik, jalan-jalan ke kebun. Iya. Itu hiburan ya. Iya hiburan. Tapi menghasilkan. Iya. Pokoknya semua petani yang mungkin di wilayah sini kalau pengen belajar silahkan merapat ke tempatnya beliau. Insya Allah welcome ya Mas. Iya welcome. Boleh, pokoknya. Apalagi untuk yang muda-muda, ini biar termotivasi juga. Lulus sekolah, jangan nganggur. Justru malah lebih capek nganggur daripada kerja ya Mas. Iya. Nganggur itu capek, nggak punya duit ya kan. Kayak cuma jaga mebel aja kan, jaga mebel rumah itu. Mebelnya rumah takut hilang mungkin kalau nganggur. Tapi ini usia 25 udah saya anggap luar biasa. Luar biasanya itu giat dalam bekerjanya, etos kerjanya sudah ada dulu. Ya itu Mas, pokoknya jalan-jalan kali ini ekspedisi menembus Nusantara, kita ke Jawa Barat.
Jawa Baratnya di Tasikmalaya. Besok kemana lagi? Pokoknya nanti akan ada kejutan untuk para petani. Gimana Tasikmalaya? Menyala.